karena kepentingan kekuasaan di luarnya. Jadi saya adalah tahanan politik. This year for Christmas I want a viewer. Bayangkan seorang tokoh politik ternama yang tiba-tiba terseret dalam pusaran kasus korupsi besar. Apa yang sebenarnya terjadi di balik layar politik Indonesia? Hasto Kristianto lahir di Yogyakarta pada 7 Juli 1966. Ia menempuh pendidikan SMA di College de Brito pada 1982. Pada tahun 1985, ia menjadi mahasiswa teknik kimia di Universitas Gadjah Mada, UGM. Semasa kuliah di UGM, ia terpilih sebagai Ketua Senat Mahasiswa Fakultas Teknik UGM. Setelah lulus Fakultas Teknik Kimia UGM tahun 1991, Hasto memulai karir di BUMN PT Rekayasa Industri. Di awal karir ia bekerja sebagai penguji operasional awal instrumen pengering udara, pengolahan air, dan generator turbin gas di pabrik amonia dengan supervisi dari M.W. Kellogg, USA. Hingga pada 1993, ia menjadi manajer proyek. Pada 1999 sampai 1200, ia berperan dalam studi pembangunan PLTN Ujung Lemah Abang yang bekerja sama dengan ITB dan Batan. Pada tahun 1999, Hasto mulai masuk ke dalam struktur partai dan bekerja sebagai notulis. Setelah menamatkan pendidikan S2-nya tahun 2000 di Universitas Prasetya Mulia, Hasto memutuskan berkarir di Partai PDI Perjuangan. Pada tahun 2004, Hasto Kristianto terpilih menjadi anggota DPR RI dari daerah pemilihan Dapil Ngawi, Magetan, Ponorogo, Pacitan, dan Trenggalek, Jawa Timur. Ia menjadi salah satu pengusul hak angket tolak impor beras. Di tahun 2006, hak angket kenaikan harga BBM pada 2007 dan menjadi anggota Pansus RUU Penanaman Modal UU nomor 25 tahun 2007. Dan bersama dengan fraksi PDI Perjuangan menolak pengesahan Perpu nomor 1 tahun 2007 tentang zona perdagangan bebas. Pada 2014, ia diangkat menjadi pelaksana tugas Polti Sekjen PDI Perjuangan menggantikan Cahjo Kumolo yang diangkat jadi Menteri Dalam Negeri. Pada Kongres keempat PDI Perjuangan 2015, Hasto Kristianto ditunjuk secara resmi menjadi Sekjen PDI Perjuangan untuk masa bakti 2015 sampai 2020. Pada tahun 2019 Kongres kelima Partai PDI Perjuangan, ia diangkat kembali menjadi Sekjen PDI Perjuangan untuk masa bakti 2019 sampai 2024 yang diperpanjang hingga 2025. Pada 23 Desember 2024, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Hasto sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap terkait pergantian antar waktu (PEW). Anggota DPR periode 2019 sampai 2024. Ia diduga membantu Harun Masiku, seorang kader PDIP, untuk menyuap komisioner KPU demi mendapatkan kursi di parlemen. Tak hanya itu, Hasto juga diduga melakukan perintangan penyidikan dengan menyarankan Harun Masiku untuk melarikan diri dan menghancurkan barang bukti. Tanggal 9 Januari 2020 yang dilakukan terdakwa dengan cara memerintahkan Harun Masiku melalui Nur Hasan untuk merendam telepon genggam milik Harun Masiku ke dalam air. Setelah kejadian tangkap tangan oleh KPK kepada Wahyu Setiawan selaku anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia atau KPU RI periode tahun 2017 sampai dengan tahun 2022. Pada 14 Maret 2025, Hasto menjalani sidang perdana
di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Dalam sidang tersebut, ia menyatakan dirinya sebagai tahanan politik dan menegaskan akan mengungkap skandal korupsi lain yang melibatkan pejabat tinggi. Karena kepentingan kekuasaan di luarnya. Jadi saya adalah tahanan politik. PDIP menilai penetapan Hasto sebagai tersangka sebagai bentuk politisasi hukum. Sementara itu, publik bereaksi beragam, ada yang mendukung proses hukum, ada pula yang menilai ini sebagai upaya menjatuhkan PDIP. Kasus ini memicu ketegangan antara PDIP dan pemerintah, mengingat PDIP kini menjadi partai oposisi. Hubungan antara Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, dan Presiden Prabowo Subianto dikabarkan turut terpengaruh akibat kasus ini. Kasus Hasto Kristianto menjadi pengingat bahwa perjuangan melawan korupsi masih panjang. Akankah ini menjadi titik balik bagi perpolitikan Indonesia? Mari kita terus kawal bersama. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk update terbaru seputar figur di Indonesia maupun dunia. Sampai jumpa.